Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan tani pecinta ubi ya. Ya tentunya hari ini masih tetap agendanya berada di lahan, itu lahan ubi jalar tentu. Yang hadir di depan saya ini ada beberapa jenis varian ya. Nah ini varian-varian yang akan saya lakukan penggemburan lahan ya. Karena kemarin saat penanaman saya lakukan itu pembuatan lahannya secara manual, jadinya masih berupa bongkahan agak lumayan besar ya. Oke, ini untuk di usia 15 hari ini tentunya perlu perawatan sing sangat diperlukan ya. Bagaimana memerawatnya atau menanam ubi jalar itu kita harus maksimal pada pembuatan lahan. Nah, bagaimana cara tutorial saya untuk merawat tanaman ubi jalar yang saat penggarapan lahan secara manual dan masih berupa bongkahan tanahnya itu masih besar-besar ya. Yuk kita bareng-bareng mengerjakan ya. Tentunya alatnya wis senjatane petani ya. Nah ini senjatanya baru disebut dengan wangkil ya. Ini kita lakukan penggemburan tanah ya, karena kemarin saat penggarapan perdana masih berupa bongkahan atau tanahnya itu besar-besar. Nah ini kita lakukan gini ya, seperti ini. Lek cara wong ndongko iki jenenge dangir ya. Nah seperti ini kita lakukan, kita seperti halnya itu cangkul ya. Ini fungsinya ini akan bagus sekali ya, karena kalau lahan kita digemburkan ini nanti otomatis ubi yang akan tumbuh atau berkembang itu sangat bagus ya. Jadi bentuk ubinya nanti akan menjadi lebih baik ya, tidak berkelok-kelok, itu pasti ya. Nah tapi hati-hati jangan sampai mengenai bagian akar yang akan menjadi ubi ya, atau umbi isi. Nah contohnya ini ya, seperti ini adalah bahan umbi atau bakal umbi dari ubi jalar ya. Karena memang di usia yang sudah 2 minggu itu sudah terbentuklah bakal-bakal isi atau umbi ya. Nah kalau ini sampai terputus ini nanti tentunya akan mengganggu pertumbuhan ubi jalar yang kita tanam ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah seperti ini ya. Yang penting kita lakukan jangan terlalu dekat dengan area batang pokok ya, atau tempat tumbuhnya isi dari ubi jalar kita ya. Nah itulah kelemahan kalau kita saat membuat lahan itu kurang gembur ya. Jadi saat penggemburan tahap kedua itu perlu kita lakukan. Tapi kalau saat penggarapan lahan itu sebelum tanam kita sudah melakukan dengan penggemburan yang cukup bagus, itu kita nggak usah memakai penggemburan tahap kedua pun sudah bisa ya. Tapi memang karena kondisi kadang juga ya waktu yang harus kita cepat-cepat menanam pun mempengaruhi, jadinya seperti kemarin ini masih agak besar-besar bongkahannya, ini sudah saya beranikan menanam ya. Tapi yang penting saat penggemburan tahap kedua ini tetap kita lakukan, tapi secara hati-hati ya. Nah ini fungsinya umbinya ben lurus bendang gede ya. Nah itu karena kalau terlalu banyak rongga ubi jalar itu malah nggak bagus ya. Tapi kalau lahan itu gembur tidak terlalu besar, nek cara njongko ini jari ini lungkone aja gede-gede ya. Atau digemburkan itu memang kunci dari keberhasilan ubi jalar ya. Semua jenis berlaku seperti itu. Suasananya panas ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita semangat. Nah alatnya seperti ini ya. Kita memakai cangkul juga bisa ya, tapi
kalau memakai cangkul kita harus lebih hati-hati ya, karena ya memegangnya kan pasti tangan dua, tapi kalau pakai alat seperti ini tangan satu pun sudah bisa kita lakukan. Kita bisa lebih hati-hati saat seperti ini, nggak mengenai akar bakal umbinya ya. Tapi ojo lali lho lur, semangatnya ditingkatkan ya. Sudah mulai panas. Nah ini kemarin yang usia 2 minggu yang lalu saya tanam varian jenis-jenis andalan. Ini ada si Gemoy 122 sama Pelangi, juga ada Raja Madu ya. Nah seperti Raja Madu usianya ini masih juga muda sama saja. Nah ini karena kemarin lahannya juga kurang gembur, akhirnya ini saya lakukan penggemburan di usia 2 mingguan ya. Jadi fungsinya itu banyak sekali ya. Penggemburan memang wajib kita lakukan di kala pembentukan lahan di awal penanaman itu kurang gembur. Subscribe terus, berbagi pengalaman buat konco-konco ya. Nah ini nanti setelah saya lakukan penggemburan tahap kedua ini nanti akan saya pupuk ya. Pupuk kita memakai Ponska subsidi saja. Kalau Anda ingin nambah juga boleh pakai pupuk-pupuk yang lain ya. Nah seperti ini sudah bagus sekali ya. Ini tadi juga sudah saya lakukan pagi hari ya. Tapi kalau untuk penggemburan itu lebih baik dilakukan setelah hujan ya. Kalau nggak hujan disiram dulu, setelah itu kita lakukan penggemburan ya, biar tidak terlalu keras ya, karena memang kalau lahan keras itu kita gemburkan pun sulit ya. Ini tadi pagi sudah saya siram, dan ini waktu siang saya lakukan penggemburan biar bagus ya. Ini pertumbuhan ubi memang sangat penting sekali di awal-awal penanaman ya. Musim ini atau usia 1 bulan ke bawah itu adalah waktu-waktu yang paling menentukan keberhasilan kita. Di samping perawatan juga penyiapan lahan, pengolahan lahan pasca penanaman seperti ini ya, di usia 2 minggu. Ini kan umbinya, bahan akar untuk umbi itu wis kelihatan ya, tapi belum begitu panjang karena memang usianya masih muda. Jadi kalau kita melakukan penggemburan seperti ini masih aman, jarang sekali mengenai akar bahan umbinya ya. Tapi kalau sudah di usia 20 hari ke atas kita lakukan hal seperti ini, itu sudah berisiko mengenai akar atau umbi yang ada pada masing-masing batang ya. Jadi kalau persiapan lahan sebelum penanaman masih berupa bongkahan agak besar karena langsung ditanami, untuk penggemburan tahap yang kedua itu kita lakukan di bawah usia 20 hari ya. Fungsinya yaitu untuk penggemburan, tidak mengganggu akar-akar dari ubi jalar yang kita tanam. Nah ini memang kelihatannya sepele, tapi ya pengaruhnya sangat besar ya. Mungkin kalau orang dahulu kala, yang penting ubi jalar itu sudah hidup, dibiarkan saja sudah berumbi. Tapi memang kalau kita pelajari dari awal ya, penggemburan itu sangatlah penting ya. Karena kalau berupa bongkahan besar, ubi jalar itu tidak akan maksimal ya. Kadang terjepit antara sela-sela, itu tidak mampu menggerakkan tanah, jadinya ubi jalar itu akan menjadi besar kecil, kadang berbelok-belok ya. Nah itu fungsi salah satunya dari perawatan atau penggemburan tahap kedua ya, seperti ini ya. Nah ini untuk gading dong usia 2 minggu sudah kelihatan juga bahan umbinya ya. Ini tadi juga ada yang sudah lumayan, nah ini sudah agak besar, ini bahan umbi, padahal ini usianya masih 2 mingguan seperti ini contohnya. Tapi kalau berupa
banyak rongga itu akan sangat memperlambat pertumbuhan umbi. Jadinya kita lakukan seperti ini, itu adalah teknik yang sudah sering saya lakukan dan berhasil ya. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain ada ide terbaru atau metode lain bila mana kita menanam ubi jalar dengan masih bongkahan seperti ini besar-besar, kalau tidak dipecah atau digemburkan itu apakah berhasil apa tidak ya, mungkin ada teorinya sendiri-sendiri. Kalau saya melakukan penggemburan yang kedua ini wajib ya saya lakukan atau dilakukan bila mana penggemburan pertama sebelum tanam belum bagus ya. Jadinya kita lakukan di tahap yang kedua agar lebih bagus hasilnya nanti. Contohnya seperti ini ya, sudah saya lakukan. Nah, setelah ini selesai nanti langsung kita pupuk, nutrisi masuk, dan ubi jalar akan cepat berkembang isinya ya atau umbinya. Nah, contohnya seperti ini adalah gading dong, juga ada pelangi madu, ada gesi gemoy, banyak sekali varian yang saya tanam di sini ya. Ini mungkin di video penanaman kemarin juga sudah saya perlihatkan ya, saat tanam pun masih berupa bongkahan yang lumayan besar tapi alhamdulillah bagus dan sesuai dengan harapan. Bahkan saya tadi juga cek umbinya sudah ada yang sebesar batang rokok ya, ada yang sebesar jari kelingking ya, enggak sama ya, macam-macam. Tapi kalau di usia 2 mingguan sudah seperti itu, sudah bisa dikatakan memenuhi persyaratan. Tinggal kita perawatan, penggemburan seperti yang saya lakukan, nanti akan hasilnya maksimal sesuai dengan harapan ya. Itu tadi saya tip buat kamu semuanya yang senang bertani khususnya ubi jalar ya. Itu metode yang saya lakukan. Mungkin kalau ada manfaat ya bisa dicontoh mungkin ya. Karena ya jenenge informasi itu jangan langsung diterima dengan apa adanya ya. Dipikir dulu tenan apa ora. Tapi kalau Anda ingin membuktikan ya monggo ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin ada manfaat buat kawan-kawan petani ubi jalar khususnya juga yang lain ya. Mungkin kawan-kawan yang membuat video saya juga sering nonton ya. Saya juga suka lihat konten-konten kawan-kawan yang lain yang juga pasti ada manfaat dan menjadi inspirasi ya. Seperti itu ya. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.